Hai guys, gue bersama saya Ferrari masih di promosinya Super Wow, Super Wow, dan Super Amazing. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku kabar kalian masih dalam lindungan muka saya saat ini. Seperti biasa, hari ini ada sedikit cerita, sharing masih tentang seputar TKI TKW yang ada di Taiwan ya. Jika tempo hari saya bikin konten tentang si Soleman yang meresahkan uh, para cewek-cewek yang ada di Taiwan ya. Ternyata anaknya sudah lahir dan nggak cuma satu dua korban aja guys ternyata yang menjadi korbannya Sulaiman, ternyata masih ada lagi korban-korban yang lain. Oke, daripada kalian masalah, mendingan kita langsung aja simak video berikut ini bersama live-nya Koko Faisal Shop. Ganteng ya. Sampai sekarang kok Mancung mirip kamu. belum ada telepon, masih di blok yang Jadi Solemannya belum bayar sama sekali. sepeser pun belum aja enggak, telepon Sepeser aja pun enggak, belum ada. tanya aja Udah, enggak. dedenya kasih tidur aja, kasihan. Oke, tidurin ya. Gembus aku, rambutnya pakai Soleman tuh. Jadi ini kemarin dialah salah satu korban dari kesangaran 1 menitnya Soleman. Saya mau mencocokkan bahasa dari korban yang lain. Katanya Soleman itu cuma 1 menit, benarkah itu? Aduh ya Allah, sebenarnya aku nggak mau bahas ke situ ya. Iya, ini kan pertanyaan banyak orang, bener gak sih 1 menit? Bener gak sih 1 menit? Tuh aku sampai dimbok, masa sih kok 1 menit gitu? Biar diwakilkan orang aja lah kok. Oh, kamu nggak ini ya? Nggak lupa rasanya? Ya itu terlalu inilah, pada intinya kan yang dibahas pertanggungjawaban. Jadi kamu mau minta gimana sama dia? Wah, ya uang kok. Sampai sekarang kan, iya dia kan malah pansos, kayak malah jadi artis. Udah biarin. Kamu sekarang udah lahiran nih, mau pulang apa enggak? Ya nanti kok. Kalau kau mau pulang, kita bisa gugat dia dari Indonesia. Ini pasal pidana loh. Aku masih butuh uang kok. Terus apa ya? Ya Kalau enggak nunggu, gini, dia kan minta. Haji mumpung udah MD kan, lu cari dinas sosial. Tapi di Taiwan nggak bisa membantu sama sekali biasanya. Yang bisa tuh di Indonesia, ini ada pasal pidananya. Menelantarkan anak. Nanti dipikirkan dulu ya kok. Ya udah, gua kasih lu kesempatan nih. Soleman kan, saya nggak bisa apa-apain Soleman kalau lu nggak kerja sama. Gitu. Iya. Kalau kamu memang masih mau terusin ke persidangan, bisa. Catatan kamu harus pulang dulu. Kalau ibaratnya ini kok apa sih? Dia kan minta tes DNA ya. Saya tunggu tes DNA-nya. Terus kalau udah keluar hasil, dia bisa di Tes DNA, untutnya dia, tes DNA, kau tahu berapa duit? 1 darah 9.000, 2 darah 18.000. iya. Ada dia duit. Iya, Jangan kau 18.000. Jangan kau keluar duit lagi. Kalau dia mau, suruh dia keluar duit. enggak kok, kan gini ya, apa sih? Dia itu punya hati enggak sih kok? Sekarang kan dia nggak ada istilahnya minta maaf. Terus pengen lihat anaknya ya lewat PC, kayak nggak datang juga gitu. Dia lagi cari mangsa yang lain itu. Iya, dia lab terus tiap waktu ya sama cewek-cewek lain gitu yang namanya netizen kan pro dan kontra ya kok, yang pada minta dia ya gitu, yang nyalahin saya. Pada intinya kan saya nggak ngebahas tadinya suka sama suka gitu ya. Ya kesalahan itu memang salah dua-duanya kan kok. Dia sendiri greget ngeliat tingkah Sulaiman yang udah digituin masih aja bisa dengan santainya nge-live ya kan, dan godain cewek-cewek lain Ya malah seolah-olah ada masalah. Enggak, padahal mas saya orangnya pengen gini ya kok. Ya itu lebih bagusnya kan datang berhadapan muka ya kok. Sekarang gini, kalau yang gua tanganin kasusnya, anak-anak udah pasti ngerti. Gua sampai tuntas, yang penting orangnya mau kerja sama. Lu kalau gregetan sama dia, lu pengen sekali-kali dia dapat pelajaran berharga, tuh gas. Kalau nyuruh orang datang ke tempatnya langsung suruh dihajar itu gimana? Nggak bisa negara hukum.
Ya, cuma satu jalan, lu MD, ya masuk ke dinas sosial, biar dinas sosial yang menggugat. Ini pasal. Mau enggak? Halo. Plimplan tuh, sampai netizen greget liat kamu. Plimplan. Apa itu? Netizen aja greget liat kamu tuh. Apa itu, Dok? Plimplan tuh. Ada suaranya enggak kok? Ada. Wis anakmu iki doyan mangan, Dok, calone, Dok. Plimplan tuh. Apa itu? Itu Iya aja. dia ngerasa kalau saya ngurusin kasus udah gitu aja. Gue pengen ngasih tahu dia kalau gue yang ngurus kasus, lu jangan bisa-bisa lu lari lu kalau nakal. Gue pengen kasih tahu dia nih, cuma gue butuh kerja sama Ya. kamu, karena yang bersangkutan itu kamu, bukan saya yang diambilin. Iya nanti lewat WA kok. Umur Ya, kamu pikirin kembali, ya nggak guys ya? Oke? Iya kok. Nanti lewat WA pribadi. Oke, yuk. Mana kita anakmu, Dok, koyone, Dok. Makasih kok. Iya, anakmu. Gimana nggak dihamilin? Oh, maju mundur pelimplan bingung. Berarti takut, kok niki wis opo. memangnya matenge biyen doyan mangan. Sebenarnya saya juga nggak bisa nggak bisa nyalain juga dia begitu dia cengengesan gitu jadi ngeliat tiap hari ngerasa terkenal ya. Sulaiman saya kasih tahu ini kalau dia benar dia ada positif dia mau lu bakal tahu artinya Mau, Dok, gak dikei, Dok. Dimandekno, Dok. maju mundur. Nah itu dia guys, bukannya saya nggak mau greges ya, yang bersangkutan tidak mau bekerja sama. Iya, nah. Awake gede iki, Dok. Yang bersangkutan tidak mau bekerja sama, masih maju mundur. Kalau dianya mau tak gas sekalian tuh pasti kena pasal. Iya, Mirul tahu, iya, Mirul. Tapi masalahnya dia juga mau enak-enak kok. Belajar, Nak. Masalahnya nggak tegas, masih menutupin diri, nggak mau pulang juga padahal udah punya anak. Mikir baik-baik mbak, punya anak di Taiwan bukan masalah sepele. Doyan, Dok. Dari imunisasinya, ingat ini masalah kau sama Sulaiman, jangan dibawa anaknya. Imunisasi itu harus dan itu perlu data. Kau kalau nggak MD, anakmu nggak bisa imunisasi. Kalau anakmu nggak imunisasi, maka gampang sakit. Kasihan anakmu. Karena hasil cinta Cikiwin. Iya, nggak mikir. Terus biaya di Taiwan itu mahal. Makanya orang-orang Taiwan enggan memiliki keturunan. Meskipun mereka dikasih subsidi loh. Jangan dianggap sepele. Susu, popok. Tuh mikir. Belum kalau sakit. Nggak ada cimboka. Kaburan, saya kurang sukanya sama kaburan begini. Sudah tahu, Dengerin udah dong, kelahiran, Pak Sasoh sudah tuh. punya anak, tidak ada yang bantuin, masih mau kabur, Nek Mary-Mary capek gak aku mau ngomong, dikei, cok, Dok. kau punya anak nggak mungkin kau bawa anak lu pergi kerja, kau mau nitipin anak ke orang, kau bisa bayar itu orang, Sampai dikei lho. gajinya dia, susunya Orangnya dia. ketangkep. Kemarin kejadian yang dititipin ketangkep, anaknya juga ketangkep loh. Nggak masalah. Anaknya dititipin. Ini kaburan gua jelaskan ya. Bayar orang misalnya gaji dia 5.000. Pampers dan lain-lain mungkin itu mau kena 5.000 mungkin lebih. 7.000-an, 12.000. Lu kerja paling cuman berapa? Bayaran ini aja udah berapa? Belum kosnya kau, belum Jaluk makannya paling. kau, nutup enggak? Makanya banyak yang memiliki anak di sana, itu meskipun anaknya dititipin ke teman, ke panti, tetap aja nggak nutup. Ujung-ujungnya apa? Ngutang ke orang yang jaga anak, akhirnya nggak dibayar. Kenapa? Nggak dibayar. Pekerjaan kamu belum tentu stabil. Kedua, pendapatan kamu tidak bisa melebihi daripada pengeluaran kamu. Akhirnya apa? Kebelit utang, malah masalah Di Taiwan lagi. sih. Lo mikir, jangan cuma bisa kentu, mikirin Pokoknya kendu. mikir Pokoknya duit. kendu. Itu loh, mikir. Itu kendu.
Terus kalau yang buatnya menjagain anak, kau juga mikir gajinya segitu, pengeluaran dia, biaya kosnya dia, ongkosnya dia, makannya dia, untuk anaknya dia, gajinya kamu. Kau kira dia bisa bayar? Kau yo mikir. Jangan kau kira jagain bayi orang itu enak, pasti dibayar. Makanya banyak sekali yang jaga bayi orang itu ujung-ujungnya nggak dapat duit. Kenapa? Karena yang nggak mikir. Paham? Edukasi ya, ini edukasi. Mikir kembali ya, oke. Saya nggak guys, saya nggak pernah ngelarang kalian tidak boleh kentut, nggak ada. Kenapa? Di Taiwan itu tidak ada aturan tidak boleh kentut, Ya nggak ada. benar petangi. Kedua, saya nggak pernah melarang kalian, istilahnya apa, saya cuma ngomong nih ya, dek wes kentut wes duwe anak gitu, perencanaan kepulangan udahan, karena kalian nggak bisa bertahan di sana. Dia sendiri. Oke. Jadi saya jadi ngakak ya melihat Koko Faisal Sof agak sedikit greget dengan mbaknya ini ya. Saya juga nonton live-nya juga agak greget ya. Jadi bayinya si Soleman sudah lahir, dan sampai detik ini, sampai hari ini si Soleman ini tidak ada namanya itikat baik kepada anak dan perempuan yang dihamilin ini ya, karena ini statusnya kan belum istri ya guys ya. Jadi uang sepeser pun juga belum dikasih ke perempuan ini, ibu si bayi ini, dan untuk bayi juga ya. Jadi pertanggungjawabannya itu masih belum ada sama sekali, itikat baiknya masih belum ada. Datang juga enggak, ditelepon juga enggak bisa, nelpon pun juga enggak ya. Nah, di sini kan akhirnya Koko Faisal Sof pengen membantu meluruskan dan pengen menyelesaikan masalah ini supaya cepat selesai ya. Mbaknya suruh MD, suruh pulang ke Indonesia untuk ngurus-ngurusin semuanya, minta bantuan dinas sosial supaya masalahnya cepat selesai, supaya mbaknya ini bisa menuntut si Soleman ini dan kasusnya cepat beres, dan intinya nggak ada pihak yang dirugikan gitu ya. Tapi si mbaknya ini masih pelin-pelan ya, mbaknya ini masih bingung, mbaknya masih ragu-ragu ya, padahal udah jelas-jelas si mbaknya ini sudah menjadi korban, sudah bukan dilecehkan ya, orang ini kan suka ya, bukan paksaan atau bukan karena diperkosa ya, tapi ini kan suka sama suka. Tapi akhirnya ending-endingnya merasa dirugikan kan pihak perempuannya gitu kan. Tapi si mbaknya ini nggak mau MD, kayak masih pelin-pelan, kayak masih berat tinggal di Taiwan. Saya juga nggak tahu, mungkin karena kebutuhan atau mungkin karena dia malu dia takut nanggung malu bawa pulang bayinya itu dalam kondisi seperti itu, pulang nggak ada suami ya. Saya juga nggak tahu pemikirannya ya. Tapi yang jelas si mbaknya ini masih ragu-ragu untuk menyelesaikan kasus ini ya. Jadi Koko Faisal Sof sih sudah memberikan solusi ya, kamu mendingan pulang aja ya, urus nanti gimana, nanti minta bantuan dinas sosial supaya ini selesai. Tapi ternyata si mbaknya ini masih pelin-pelan, masih bingung. Nah itulah guys, dari sebuah video atau live itu tadi kita tuh bisa mengambil sebuah pelajaran ya, pelajaran berharga dan kesimpulannya ya, bahwa orang kaburan itu di sini ya, kalau punya anak dan apalagi statusnya belum menikah seperti ini sangat sulit sekali. Apalagi biaya hidup anak di Taiwan tuh sangat mahal sekali ya, seperti yang dikatakan Koko Faisal Sof tadi ya, harus diimunisasi, belum biaya orang untuk ngurusin bayi ini ya, itu harus dibayar juga ya. Kadang-kadang kalau nggak bisa bayar ya harus dihutang dan sebagainya kayak gitu ya. Tapi dengar-dengar Mbak ini juga, Mbak Dwi ini ya, Mbak D ini ya, ini ada kasus utang piutang sama orang dan belum diselesaikan ya. Saya dengar-dengar kemarin ada sedikit lewat di TikTok gitu ya, dia masih ada utang piutang sama orang lain, katanya belum dibayar juga gitu. Nah ini malah tambah masalah lagi gitu ya. Nah itulah dia guys ya. Jadi ruwet lah, orang kaburan tuh ruwet banget. Kaburan tuh meresahkan banget dan ribet banget urusannya ya. Padahal udah dikasih solusi, kamu harus MD, kamu pulang, selesaikan masalah ini bayar. Tapi ini masih ruwet aja kayak benang kusut, bulet aja, nggak tahu nanti endingnya gimana ceritanya. Nah kalau anak ini dibesarkan di sini, otomatis dia harus
apa namanya, punya biaya ekstra. Nggak mungkin kan anak itu di sini nggak sekolah, nggak ada pendidikan, nggak mungkin. Itu semakin lama biayanya akan semakin bertambah. Nah sedangkan dia seorang swasta itu nggak bisa diharapkan setiap harus kerja ya, tergantung apa namanya nasib juga ya, seperti itu ya gitu. Nah dengar-dengar si Solemannya mau tes DNA, boro-boro tes DNA ya, tes DNA satu darah itu 9.000, dua darah 18.000, otomatis kan harus tiga darah itu ya. Orang ngasih anaknya aja dia nggak ada sepeser pun, apalagi mau tes DNA. Nah si Solemannya itu sekarang itu kayak sengaja tidak mau peduli gitu ya, malah saya sering lihat di live di TikTok itu dia sering live gitu kan. Tadi juga si mbaknya ini ceweknya juga ngomong sering live kayak artis gitu kan, sengaja kayak sok ngartis gitu kan, merasa terkenal gitu, dengan bebasnya dia live di TikTok dengan cewek-cewek dan sebagainya kayak gitu ya. Ya itulah guys lah dunia per TKW TKI-an ya, seperti itu. Kalau salah jalan atau kalau salah shred aja ya fatal seperti itu akibatnya. Ya mudah-mudahan berharap aja deh, mudah-mudahan kalau Mbak D ini tegas ya pasti semua cepat set. Semua tergantung dari si Mbak D ini. Kalau si Mbak D-nya tegas, pengen cepat menyelesaikan masalahnya akan cepat kelar dan selesai. Tapi kalau si Mbak D-nya masih begini terus, ya nggak tahu ini masalah nggak bakal kelar dan nggak bakal selesai. Ya pantesan aja apa namanya, si Soleman enak-enakan aja karena dari pihak perempuannya ini tidak tegas gitu ya. Coba kalau dia tegas pasti semuanya selesai gitu ya. Dan ini guys, ini ada juga video live juga bersama Koko Faisalso, korban yang lain selain perempuan ini tadi yang dihamilin dan melahirkan seorang anak. Ada lagi korban yang lain, tapi tidak seperti korban yang ini ya, ini beda lagi. Dengar-dengar sih korban utang piutang ya. Kita simak aja videonya berikutnya. Kenapa kamu mbak? Saya episode terakhir kok. Gak apa-apa kamu ngomong cerita aja langsung. Kok tahu? Gak tahu. Nggak tahu. Kamu buka kamera dulu. Kamu tahu? Soleman. Soleman lagi. Soleman kau berkeluar kau. Kau berkeluar kau. Kau coba buka kamera dulu. Buka kamera ya. Ya, Bentar. Mas Soleman naik down lagi kau Soleman. Kau apain lagi? Oh iya. Kau kenapa Mas Soleman kau? Aku korbannya kok. Sulaiman. Kau korban kapan? Bentar, kau tanya dulu. Kau korban kapan? Bulan 9 tanggal 1 kan udah ada orang. 15 udah ada orang. Bulan 9 akhir udah ada orang. Kau yang bulan berapa? Saya dari tahun 2018 kenal Sulaiman. Wah, ini yang pertama nih. Kok baru muncul kau? Udah bahas si Sulaiman lu. Sengaja saya kok. Kenapa? Sengaja. Saya mau dengar yang lain-lain dulu. Jadi saya sengaja yang terakhir muncul. Saya Wah. episode terakhirnya. Episode terakhirnya dari Sulaiman. Coba kau cerita dulu. Apa yang dia remet dari kamu? No, nggak ada. Nggak ada. Terus apa yang seru? Yang diremet itu uang. Uang. Iya. Berapa uang yang diambil sama dia? Mau dikasih tahu nominalnya. Ya, kau nanggung-nanggung loh. Kau Ada ini dong. pengen minta dia hajar juga kau ya. Nggak tahu kau kosnya digalak. Heran saya. Ngomong berapa duit? Aku pernah DM itu kok. 17. 17 juta. Iya. Itu kurang greget. Yang greget itu loh sampai hamil sampai punya anak gitu. Itu nggak terlalu. Oh, no, bagiku enggak. Enggak. Kau kenal dia? Kau Oh, enggak kok. enggak ya kurang greget masalah. lah. Terus ngapain kau keluar buat terakhir kau? 17 juta kau cari dia tuh. Ada buktinya kau? Ada buktinya, ada semua aku buktinya ada, bukti kirim-kirimnya. Dulu kan saya kan kenal sama dia itu satu PT. Kau kayak kau di PD? Iya, satu PT. Ceritanya itu Soleman itu dulu udah pernah ke Taiwan kok. Dulu sebelum aku ke Taiwan dia pernah ke Taiwan. Ceritanya itu dia nggak sampai finish kontrak, cuma 2 tahun terus pulang ke Indo. Nah, waktu proses kedua itu ketemulah sama aku di Bekasi. Dari mana sih dia? PT Bekasi, terus dia itu nggak dapet job. Aku udah terbang, posisi udah terbang. Dia MD DMD. di MD. Jadi ceritanya dulu, singkat cerita kan itu aku kenal dia itu kan aku udah mau terbang ya. Jadi ceritanya itu aku udah terbang itu baru jadian sama dia. Saya gitu ya. Terus? Ya gitu lah. Gombalannya siapa? Soleman itu.
Kalau kau Niatnya- bilang kau pinjemin dia duit, nggak ada kalian kongkek-kongkean, nggak percaya saya. Demi Allah. Mana Demi wanita Allah. itu kalau udah dikongkek dia baru dikasih duitnya tuh. Aku lagi suka ini, aku mau pinjam duit. Alah, kau nggak usah bohong, kau udah naik lagi nih, gua kasih tahu Demi lu. Allah, demi Allah. Saya berbeda sama yang lainnya itu yang udah dikelon itu apa? Enggak, saya nggak pernah. Iya, tapi kok bisa Justru- uang kau 17 juta itu, kok bisa? Ya kan itu bertahap, nggak langsung. Jadi Nah, ceritanya dulu kan dari dulu itu apa namanya Sulaiman itu kan memang apa namanya masalah uang ya, kendalanya masalah uang. Jadi aku itu yang Kirim untuk Sulaiman ini. di itu apa namanya dimintain tolong dia itu suruh bantuin. Oke, aku dulu itu niatnya, ya dia kan niatnya apa namanya mau serius sama aku, mau berjuang berdua di sini kan waktu itu. Jangan ketawa dong Mas Yon. Kenal lo ya. Ya aku kan gombalannya dia itu. Jajak nikah gitu ya. Betul. Itu kayaknya bisa dilaporin polisi loh kok kalau ada datanya. Janji dinikahin itu ada kok sekarang undang-undangnya kok. Ya janji dinikahin kalau gak ada kita dengar tertulis. dulu, gua masih kurang jelas sama manusia ini. Coba kau cerita dulu kau. Kau bet aku nih. Kau bet. Terus itu ya aku bantuin utang dia itu, proses ke PT itu, terus apa namanya ID, waktu mau ID ke Jakarta itu juga aku kok yang itu yang transfer dia berangkat itu naik bis VJ sama aku. Nah aku terkejutnya sekarang ini Kau di PT bisa pegang HP ya? di PT itu apa namanya kalau belajar kan di itu apa namanya disita, kalau malam kan dikasih. Oh, kan dia ID-nya siang kok malam dikasih gimana VC? Dia ID saya sudah di Taiwan kok. Oh iya, terus Jadi apa namanya semua apa banyak lah pokoknya itu dari ID dari pertama itu terus sampai pelunasan terakhir mau terbang ini dia minta aku oh, berarti sampai di Taiwan sampai saat ini dia nggak pernah nemuin aku, malah justru dia mengejutkan aku yang bawa baby itu, yang punya baby tiba-tiba itu. berarti kau bayarin dia untuk bertumbuh dengan orang lain. Kau Itulah aku pen kok baru nyadar tuh. baru Tapi nyadar. enggak sih, tapi aku emang udah putus sih. Udah putus sama dia sebenarnya. Udah kau kasih dia duit belum pernah kau kongkek dulu sama dia. Rugi kau. Rugi kamu mbak. Rugi mbak kamu mbak. Kok ternyata dia ngeliat live terus itu barusan dia itu apa namanya WA. Naik dong Sulaiman. Iya naikin, suruh naikin. Wah kasih. Naik Lu anak ngopo ini toh. Enggak tahu coba. Kok ya emang toh. Nggak boleh. Tak kira lek wis Katanya cukup di loh. sini kok. Katanya nggak boleh cerita. Kau cerita dengan gue, aku greget sama kau nih. Kau banyak cerita nih. Enggak. Cuma kau gak mau cerita. Barusan itu Sulaiman WA aku. Nggak boleh Ngomong cerita apa di dia? sini katanya. Ya kalau nggak boleh cerita kayak di sini, kenapa? Dia memberi surprise kayak gitu kan? Iya, kau balas dia sekarang. Janjinya Sini aku. kau naik bilangin. Kau balas dia, sini kau naik. Iya, bentar. Banyak korban-korban yang gue tahu guys, cuman mereka ini pada pekok semua, kagak mau ngelapor. Kalau mereka mau ngelapor enak. Ini penipuan loh. Pada nggak mau ngelapor. Terus aku bisa apa? Aku bukan korbannya. Mereka itulah korbannya. Ditanya ngelapor nggak kagak. Apa ya kalian nih? Dijampi-jampi kayaknya korban-korbannya ini apa ya? Cuma apa ya deketan aja sama si Leman. Kebetulan aku juga kenal sama Leman. Oke. Kamu kenapa sama si Leman? Enggak sih, aku enggak. Sebenarnya aku juga pernah deketin sama Leman. Itu kemarin pas 1 hari sebelum si Cece itu lahir. Temanku tuh baru putus, yang di Indo tuh baru putus sama Leman. Jadi dia tuh Leman tuh juga punya pacar di Indo. Kok baru muncul kalian? Dari kemarin kemana aja kalian? Aku tuh kemarin udah pernah minta naik kok, sama Koko nggak dinaikin. Gak kau ngomong sama Leman, mungkin kau udah terakhir. Aku ngomong loh, aku juga ngechat ke Leman loh, aku tanya itu kamu beneran kamu gitu kan, sama dia dibalesnya nggak tahu embuh gitu kan. Terus aku bilang kalau misalkan iya ya tanggung jawab, jangan kayak gitu, semoga urusannya cepat lancar gitu. Terus dia balesnya gini, nggak apa-apa biar terkenal kayak Tapau, followersnya naik. Weh, Gitu. malah pergantengan dia pengen terkenal lagi. Ini korban-korbannya deh, korban-korbannya kalau di Indonesia juga nih. Kalau mau ngelaporin ayo. Sini aja, mana sini, biar adoran ini. Jengkel lama-lama loh. Apa ya cerita? Aku kemarin ngomong ke temanku, kamu misalkan kalau kamu merasa Sini, tak kumpulin sini. Ayo bikin laporan ke polisi sini. Jengkel aku. Kok seolah-olah salah kayak artis gimana sih maksudnya? Nggak Aku tahu. ngomong ya.
Aku masih ada loh kok, masih ada chattingannya, masih ada kok. Kalau mau aku screenshot kirim ke Koko. Cuman masalahnya korban-korbannya kagak mau ngelapor. Yang satu udah hamil, udah punya anak, suruh menyerahkan diri pergi bikin laporan kagak mau. Kan tak kasih tahu loh, anak-anak juga denger loh. Kalau mau, aku mulai ya Yon. Enggak, Enggak kok. Tuh kita ngomong ngelek. Enggak kok. Jadi Leman tuh sebenarnya punya pacar. Dido tuh udah setahunan kali orang aku di sini kan baru 1 tahun di Taiwan. Nah, dia tuh pacaran sama temanku kayaknya juga tahunan deh. Baru putus kemarin 1 hari sebelum cecenya itu lahiran. Dia tuh putus ya gara-gara aku ngomong ke dia, kamu tahu nggak sih kabar Leman kayak gini? Dia bilang nggak tahu, dia tuh nggak tahu kalau Leman tuh kayak gitu di sini. Korban-korbannya pada nggak mau bikin laporan. Kalau misalnya mau, bisa gua gas nih. Yang hamil itu paling bisa tuh nyerahkan diri, langsung pergi bikin laporan. Tapi ya cengengesan juga. Mau lapor kayak kagak mau. ada. Aku ada datanya Sulaiman juga kok. Bisa yang bikin laporan, jengkel lah lama-lama. Kalau omongannya malah ingin jadi artis terpuji. Si Leman ngechat aku kok. Si Leman ngechat aku. Apa bilangin? Urusannya apa kok gitu. Ya aku mah kasihan sebagai cewek, aku mah kasihan loh ke teman-temanku yang digituin. Oh, pada baru keluar sekarang kalian itu loh. Dari kemarin kagak mau. Ya enggak? Mana itu? Itu anak yang ketipu sama dia di mana? Di Indonesia. Iya di Indonesia. Tapi dia bilang juga, udahlah aku nggak mau urusan lagi. Cuma kayak aku sebagai cewek tuh ngerasa greget aja sih. Kok kalian gak dijampi-jampi loh sama dia loh, Mak? Emang dia tuh kalau ngomong kayak meyakinkan banget kok. Dia tuh kalau ngomong kayak meyakinkan banget. Yang apa yang lagi hamil juga tuh kalau dia mau ngelapor bisa gua naikin tuh. Apalagi kan si Leman gak bar dia sama sekali tuh. Malah nge-live kasih loh, kayak orang nggak punya dosa loh. Siapa yang nggak jengkel? Emang Nggak ada tahu. yang hamil lagi kok. Yang kemarin yang hamil itu. Oh. Nah, kalau mau digasin sekalian, tuh hajar aja udah. Heran kok ini kan kok gua bisa ngomong jadi cewek Lo kan malah gabung-gabung itu loh, goblok kalian semua ya. Tuh. Iya, ini lagi Acungnya juga ngomong panjang lebar ditipu 17 juta, diem baik. Mau ngelapor enggak? Agak mau. Woi, Cungli mana kau? Iya, kok. Ngelapor enggak? Kok maaf kok, bentar aku Barusan dulu. itu tadi dia Aku mau ini nenekku. Oke. Aku bangun. Oke, itu katanya tadi korban terakhir ya. Dari kesekian banyak korban Soleman yang sudah dirugikan ya. Tapi anehnya tuh kok sekarang baru berani bermunculan gitu ya. Kemarin-kemarin kemana aja gitu ya. Ada yang korban badan, korban uang. Aduh, ya ampun, amit-amit. Sangat meresahkan sekali. Soleman. Aduh, meresahkan sekali Soleman nih. Mudah-mudahan gak ada korban-korban yang lain lagi ya gitu ya. Ini Koko Versason nih coba mau membantu mereka-mereka yang sudah menjadi korban ya. Segera bikin laporan, segera bikin kesaksian, intinya kayak gitu, biar ini tidak berlanjut-lanjut dan tidak semakin ada korban yang lain. Saya rasa ini masih ada korban yang lain, cuman pada belum berani speak up aja gitu ya. Ini sangat meresahkan sekali ya. Sebenarnya kuncinya terletak pada si Mbak yang sudah melahirkan ini. Ya kuncinya itu. Kalau Mbak ini sudah membuat laporan pulang ke Indonesia dan yang lainnya juga bikin laporan, ini akan kuat menguatkan si Soleman bisa dituntut dan akhirnya bisa mendapatkan hukumannya setimpal seperti itu ya. Cuman ini permasalahannya si Mbaknya yang sekarang melahirkan di sini ini pada masih plin-plan nggak mau cepat menyelesaikan dan nggak bisa bersikap tegas gimana caranya supaya si Soleman ini segera menyelesaikan urusannya gitu loh ya, masanya gitu. Karena ini nggak cuma 1, 2, 3 orang yang dirugikan ya, ini banyak banget gitu ya. Uang tentunya yang diurak-urak adalah duit ya, karena Soleman itu ya ini sama aja kayak kasus penipuan ya guys ya gitu ya. Minjem uang tapi nggak dibalikin, akhirnya malah modusin yang satu yang lain gitu ya. Modus lah, intinya modus aja gitu ya. Padahal udah bener-bener ini di dunia nyata loh gitu, bukan di dunia maya lagi. Dan korbannya ini bukan hanya di Taiwan, tapi korbannya juga ada di Indonesia juga gitu. Sangat meresahkan sekali lah ya kalau kayak gini ya. Ya begitulah. Oke, itu aja cerita dan sharing hari ini ya, real dan fakta ya. Semoga tidak menimpa kalian semuanya. Yang sudah ya sudah buat pengalaman, yang belum jangan sampai
mengalami hal seperti ini lebih cerdas lagi, apalagi jadi perempuan, jadi cewek, jangan gampang termodusi atau gampang terpengaruh dengan omongan yang belum nyata buktinya, ya gitu aja. Karena sekarang ini banyak banget modus-modus yang berujung duit atau ujung-ujungnya duit, ya. Kalian harus lebih pintar aja menyikapi semuanya ini, terutama korbannya ini pasti kebanyakan TKW ya, TKW luar negeri, karena merasa TKW pintar nyari duit dan duitnya banyak, jadi itu adalah target untuk permodusan, ya seperti itu. Ya semoga ini masalahnya cepat selesai dan si mbaknya yang sekarang ini melahirkan ini bisa mengambil keputusan dan mengambil pemikiran yang tegas, bisa menyelesaikan masalahnya ini dengan benar. Semoga tidak ada korban-korban lagi dan semua bisa berani speak up, ya itu aja. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video hari ini, terima kasih banyak ya. Dan terima kasih juga saya ucapkan buat Koko Paisaso dan juga Mas Yon yang selalu memberikan solusi dan nasihat-nasihat terbaik buat kami, khususnya PMI di Taiwan ini yang mengalami masalah apapun itu, selalu ada masukan untuk itu. Terima kasih banget. Semoga kalian berdua selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang melimpah ruah tentunya ya. Dan buat kalian semua yang nonton video hari ini, semoga semua tetap diberikan kesehatan, umur panjang. Jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa selalu tersenyum, smile, dan jangan lupa berikan cinta kasih pada semua orang dengan Tuhan ikhlas. Dan tentunya Tuhan tetap berkati semuanya. Mohon maaf sekiranya ada kata-kata, ada pelaku yang kurang sopan di konten mau dibawakan. Dan sampai ketemu lagi di cerita dan sharing-sharing yang lainnya. Salam persahabatan dari Ferrari. Bye-bye.